Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Bukankah kita pernah berbuat salah? Dan betapa inginnya kita diberi kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga, kesempatan yang empat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Apakah kita juga tidak bisa memberi kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, atau lebih dari itu kepada orang lain? Bukankah kita juga banyak melakukan dosa-dosa dan Allah masih terus memberi kesempatan demi kesempatan sampai detik ini? Sahabat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan dan dimaafkan. Kalau dia yang Anda anggap salah adalah orang yang tidak baik, tentu Anda pun tidak ingin sama dengan dia. Tidak ingin sama, yaitu sama tidak baiknya. Lantas bagaimana agar Anda berbeda dengan dia? Caranya hanya satu, jadilah pemaaf. Bukankah di antara ciri orang yang baik itu adalah mereka yang suka memaafkan? Wal'afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka memaafkan di sini tidak hanya melupakan kesalahan-kesalahan mereka yang telah kita anggap bersalah pada diri kita, tapi menerima beban, sakit, perih, pedih akibat kesalahan mereka untuk kemudian kita rela menerimanya, kemudian memaafkan dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah akan aku. Ada pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Mengapa pada momen yang sangat luar biasa itu kita tidak minta maghfirah, tidak meminta keampunan? Ternyata rahasianya adalah bahwa maaf itu lebih tinggi dari maghfirah. Di mana maghfirah, yaitu ampunan, apabila seseorang telah berbuat dosa, kemudian memohon ampunan kepada Allah, maka dosanya masih tetap tertulis, masih ada dalam catatan kesalahan, walaupun tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara seseorang yang telah mendapatkan kemaafan dari Allah, dan Allah sungguh Maha Pemaaf, maka dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun yang dilakukan sang hamba, tidak ada jejak tulisannya, tidak ada jejak catatannya dimanapun, hingga tidak ada hisab baginya. Ya subhanallah, itulah kemaha-maafan Allah kepada hambanya yang berdosa. Begitu pula kalau kita saat ini sedang membicarakan tentang maaf, kita tidak hanya memaklumi kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, tapi bagaimana kita bisa memuaskan diri kita dengan menerima kesalahan orang lain itu dengan rela, dengan memakluminya dan memaafkannya. Lalu betul-betul melupakan catatan-catatan buruk tentang dia. Yang sampai kita telah memaafkan, tapi masih ada catatan, ada ganjalan di hati kita tentang orang tersebut. Dan ternyata untuk membersihkan hati dari ganjalan-ganjalan seperti itu, kita tidak ada yang mampu. Betapapun kita telah berusaha untuk memaafkan, tapi nyatanya masih ada terselip, tersisa sakit hati, masih tersisa bayangan kesalahan orang tersebut kepada diri kita. Terlebih-lebih luka yang ditimbulkan oleh orang tersebut begitu menganga, bahkan sampai detik ini pun masih belum tertutup. Akan tetapi, bukankah kita juga memiliki kesalahan demi kesalahan, di mana kita menginginkan agar kesalahan kita ini dimaklumi oleh orang lain? Terlebih-lebih kita ingin mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita tidak mampu membersihkan hati kita dari kesalahan-kesalahan orang lain,
dari catatan-catatan kesalahan orang lain pada kita, maka Allah lah yang akan membersihkan hati kita. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Bahwa ada suatu adegan ketika nanti kita akan memasuki surga, Allah akan mencabut ghil, segala perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman antara sesama mukmin, ya akibat hubungan sesama mereka ketika di dunia dulu. Ada yang melakukan kesalahan demi kesalahan, hingga catatan keburukan itu, sakit hati itu masih tersisa di hati mereka. Namun karena surga itu hanya tempat yang bersih, hanya untuk orang-orang yang bersih, maka Allah cabut itu. Cabut rasa pedih, rasa sakit hati itu dari hati orang-orang mukmin, hingga mereka betul-betul bersih dari segala catatan buruk tentang orang lain. Setelah itu, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, baru mereka bisa bersaudara. Kemudian mereka duduk di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Ya subhanallah, tidakkah kita ingin hidup bersama-sama di surga yang penuh kenikmatan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang kita kenal selama hidup di dunia ini? Bisa jadi memang dia melakukan kesalahan kepada kita, bisa jadi sakit hati yang ditimbulkan karena kesalahan itu masih sangat terasa. Namun, apakah kita tidak ingin mendapatkan kemaafan dari Allah dan balasan surga yang penuh kenikmatan itu? Begitu besarkah ego kita hingga kita lebih membela ego kita daripada mendapatkan keridhaan dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, memaafkan itu membahagiakan, dan mendendam itu sangat menyengsarakan. Marilah kita hidup bahagia dengan memaafkan.